I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Minyak ombong menggerang rantau Kugal mandang nyusah Kuyo gundul pesan aku sering ngampe kendul Kendul watela-telo tampak lo yo Serangkau jalannya miring-miring Edo yo Belum selesai menaku nong Cino Pak Moyo terguling ke pengawan Solo Tengah irama alunan nong Cino. Penerapan hukum Bernoulli pada selang infus. Metodologi cairan infus sama dengan sifat air, yaitu ketika mengalir turun dari tempat yang tinggi, gaya gravitasi akan bekerja padanya, sehingga fluida selalu jatuh ke bawah. Pada sistem infus, laju aliran infus diatur oleh penjepit tabung infus. Saat penjepit digerakkan untuk mempersempit jalur aliran tabung, kecepatan cairan lambat yang tercermin dalam jumlah kecil. Sebaliknya, ketika klem digerakkan untuk memperlebar jalur infus, kecepatan infus dilihat dari tingginya jumlah tetesan infus per menit. Cairan infus keluar dari botol ke dalam vena karena tekanan hidrostatik di dalam kantong infus lebih tinggi dari tekanan vena. Hal ini mengakibatkan cairan dari kantong mengalir melalui selang ke pembuluh darah. Ketika cairan bocor dan sudah terlambat menghentikannya, darah akan naik karena adanya tekanan yang lebih besar dari pembuluh darah daripada dalam kantong infus. Definisi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah konsep dasar mekanika fluida yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir di Groningen, Belanda tahun 1700. Hukum Bernoulli ialah hukum yang menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, bahwa peningkatan kecepatan suatu cairan mengakibatkan penurunan tekanan cairan atau gas. Rumus dan persamaan hukum Bernoulli. P1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali V2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Keterangannya yaitu rho sama dengan massa jenis fluida, G percepatan karena gravitasi, P1 sama dengan tekanan pada ketinggian 1, V1 sama dengan kecepatan pada ketinggian 1, H1 sama dengan tinggi ketinggian 1, P2 sama dengan tekanan pada ketinggian 2, V2 sama dengan kecepatan pada ketinggian 2, H2 sama dengan tinggi ketinggian 2. Pertama-tama menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, satu buah botol. Yang kedua, satu set selang infus. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, segelas air dan wadah. Lubangi botol dengan gunting. Tancapkan selang infus ke ujung botol. Buka tutup botol, lalu isikan air yang ada di wadah ke dalam botol. Lalu tutup kembali botol. Angkat botol infus ke ketinggian tertentu. Terlihat bahwa ketika di ketinggian tertentu, air dari botol infus akan mengalir ke bawah sesuai hukum fisika, di mana zat cair akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Cairan pada botol infus akan keluar melalui selang yang terpasang pada ujung botol dan kemudian akan mengalir melalui ujung satunya yang terpasang pada pembuluh darah pasien. Banyaknya tetesan atau banyaknya cairan yang mengalir ke pembuluh darah pasien harus disesuaikan sesuai kebutuhan pasien tersebut agar tidak terjadi kelebihan cairan, dan tentunya apabila terjadi kelebihan cairan akan berbahaya bagi pasien itu sendiri. Dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa cairan maupun gas. Contohnya, ketika kita menekan air yang mengalir di ujung selang agar aliran airnya lebih cepat dan jangkauannya lebih jauh. Adapun rumus fluida dinamis adalah
Besaran-besaran dalam fluida dinamis debit aliran dengan Q dengan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, yaitu Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV dikali delta T per delta T sama dengan AV, yang dimana keterangannya Q sama dengan debit aliran dengan satuan M kubik per S, A sama dengan luas penampang dengan satuan M kuadrat, dan V sama dengan laju aliran fluida dengan satuan M per S. Kontinuitas kontrol diekspresikan melalui aliran massa bersih ke area tertentu sama dengan laju perubahan massa aliran. Persamaan kontinuitas mewakili persyaratan cairan kontinu dan massa cairan yaitu H tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Pengertian infus. Infus adalah metode pemberian obat atau cairan yang dilakukan langsung ke pembuluh darah. Dosis pemberiannya bisa bertujuan sebagai resusitasi cairan atau proses penggantian cairan tubuh saat seorang kehilangan banyak cairan maupun kritis. Kesimpulan yang didapat adalah pemasangan infus ialah penerapan hukum Bernoulli dan tekanan hidrostatis. Tekanan ini terjadi karena adanya berat air akibat percepatan gravitasi yang membuat air mengeluarkan tekanan. Tekanan sebuah cairan bergantung pada kedalaman cairan di dalam sebuah ruang. Sehingga semakin tinggi kantung infus dengan pergelangan, maka tekanan cairan infus semakin besar. Oleh karena itu, pemasangan cairan infus diposisikan lebih tinggi agar cairan masuk ke dalam tubuh. Jika infus diletakkan lebih rendah daripada pergelangan tangan, maka darah yang akan masuk ke dalam kantung infus. Saran yang harus dilakukan ialah 1. Pastikan tutup botol memiliki lubang berdiameter yang sama dengan infus agar tidak terjadi kebocoran. 2. Pastikan tekanan di dalam infus stabil agar cairan pada selang tidak tersumbat. Kelebihan alat selang infus ada 2, yaitu 1. Alat ini dapat ditemukan di apotek-apotek atau instansi kesehatan lainnya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa penerapan hukum Bernoulli ada atau ditemukan di sekitar kita. 2. Pembuatan alat yang dapat dilakukan secara sederhana. Kekurangan alat pada percobaan ini yaitu terjadi sedikit kebocoran pada tutup botol sehingga tekanan yang ditimbulkan berkurang dan aliran yang keluar dari botol ke selang infus sempat tersendat.